Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakinah Fariza Shahab dari kelas Sistem 601, nomor NPM 1906354343. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek yang sudah saya buat, yaitu Automatic Air Humidifier. Sebelumnya, mengapa saya membuat Automatic Air Humidifier ini? Jadi, cuaca di Indonesia biasanya lebih panas dan kering. Udara ruangan-ruangan di rumah saya biasanya cenderung kering, sehingga saya memutuskan untuk membuat air humidifier ini. Dengan adanya air humidifier, maka ketika kelembapan udara kurang dari 80%, air humidifier ini akan menyala, sehingga udara akan menjadi semakin lembab. Namun perlu diingat bahwa kelembapan udara yang terlalu tinggi tidak baik untuk furnitur ataupun kesehatan, karena dapat menimbulkan tungau debu ataupun jamur. Lalu untuk kesehatan juga bisa menimbulkan masalah pernafasan. Jadi saya membuat automatic air humidifier, di mana ketika kelembapan udara di bawah 80% yang dianggap kering, maka air humidifier akan menyala, melembabkan ruangan. Ketika kelembapan udara sudah mencapai 80%, maka air humidifier akan otomatis mati. Di video ini saya akan membahas pertama skema yang saya buat untuk rangkaiannya, lalu program yang saya buat untuk microcontrollernya, lalu komponen-komponen yang saya gunakan, simulasi dari rangkaian, kemudian hasil yang saya dapatkan. Jadi, dari permasalahan yang telah saya paparkan, saya berinisiasi untuk membuat automatic air humidifier. Nah, jadi bagaimana cara kerja automatic air humidifier ini? Pertama-tama, sistem ini akan diletakkan pada ruangan. Kemudian sistem ini akan membaca kelembapan serta temperatur udara. Kemudian hasil yang telah dibaca, temperatur serta kelembapan udara tersebut akan ditampilkan sehingga dapat dilihat oleh pengguna. Kemudian apabila kelembapan yang terbaca kurang dari 80%, maka air humidifier akan menyala untuk melembabkan ruangan. Kemudian apabila kelembapan ruangan setelah mencapai 80%, maka air humidifier akan mati. Apabila setelah kelembapan udara telah mencapai 80%, kemudian kelembapan udara turun lagi di bawah 80%, maka air humidifier akan menyala lagi. Jadi begitu cara kerja dari air humidifier otomatis ini. Untuk mewujudkan pembuatan air humidifier otomatis ini, ada beberapa perangkat yang dibutuhkan. Pertama-tama, automatic air humidifier ini akan membaca kelembapan ruangan serta temperatur udara. Nah, pembacaan ini dapat dilakukan dengan menggunakan sensor DHT11. Jadi sensor DHT11 dapat membaca temperatur ruangan serta kelembapan ruangan. Salah satu kelemahan dari sensor DHT11 ini adalah pembacaan yang agak lama. Namun pada sistem ini tidak akan ada gangguan, walaupun dia membaca lama, tapi tidak akan berpengaruh secara signifikan pada sistem ini. Kemudian hasil dari pembacaan tersebut akan ditampilkan pada LCD. Hal ini berguna agar pengguna dapat melihat kelembapan serta temperatur dari ruangan. Nah, pada rangkaian ini saya akan coba menggunakan LCD yang disambungkan dengan I2C dengan menggunakan solder. Nah, jadi hasil dari pembacaan temperatur serta kelembapan akan ditampilkan pada LCD, dan penggunaan I2C di sini digunakan agar memudahkan colokan pin-pin serta menghemat pin-pin pada Arduino. Kemudian ke microcontroller yang saya gunakan atau basis dari sistem air humidifier ini. Saya akan menggunakan Arduino Uno sebagai microcontroller pada sistem ini. Jadi
Dengan Arduino Uno, saya dapat memprogram air humidifier serta pembacaan dari sensor untuk menyalakan dan mematikan air humidifier pada saat-saat yang tertentu yang saya inginkan, pada kriteria yang saya inginkan. Selanjutnya, saya perlu air humidifier untuk melembabkan ruangan. Modul ini dapat dicari secara online. Jadi saya mendapatkan dari situ, yang kemudian juga akan dihubungkan dengan relay. Nah, untuk relay ini berguna untuk memampukan saya untuk melakukan fungsi on off pada air humidifier secara otomatis. Jadi saya akan mencoba untuk memprogram Arduino sehingga memberi inputan pada relay, sehingga relay dapat menyala matikan air humidifier pada saat tertentu. Pada kriteria yang saya inginkan saat ini adalah air humidifier menyala ketika kelembapan kurang dari 80%, sementara air humidifier akan mati ketika kelembapan udara mencapai 80%. Kemudian, hanya dengan menggunakan Arduino saja tidak cukup untuk menyuplai air humidifier yang saya gunakan. Jadi, pada sistem ini saya akan menggunakan power module MB102 yang digunakan untuk menyuplai daya pada air humidifier. Nah, jadi power module ini juga nantinya akan dihubungkan ke relay. Jadi di sini terdapat skema dari rangkaian yang akan saya buat. Nah, pertama-tama saya menggunakan Arduino Uno, microcontroller Arduino Uno sebagai basis dari rangkaian ini. Kemudian, ground dan VCC dari Arduino Uno dihubungkan ke ground dan VCC pada breadboard. Kemudian, pada rangkaian ini digunakan sensor DHT11. Pada sensor DHT11 terdapat 3 pin, yaitu pin positif, negatif, dan output. Pada pin positif dihubungkan dengan VCC pada breadboard, kemudian pin negatif dengan ground pada breadboard. Sedangkan pin out akan dihubungkan dengan pin nomor 3 pada Arduino. Selanjutnya, pada rangkaian ini digunakan LCD yang telah disambungkan dengan I2C, sehingga konfigurasi pinnya juga menjadi lebih mudah, yaitu hanya ada SDA, SCL, VCC, dan ground. Pin VCC pada I2C dihubungkan ke jalur VCC pada breadboard, kemudian pin ground juga dihubungkan dengan ground pada breadboard. Selanjutnya, pin SCL pada I2C dihubungkan dengan pin A5 pada Arduino Uno, dan pin SDA dihubungkan dengan pin A4 pada Arduino Uno. Selanjutnya digunakan relay 5 volt pada rangkaian ini. Pin VCC pada relay dihubungkan ke VCC pada breadboard, kemudian pin ground pada relay 5 volt dihubungkan ke ground pada breadboard. Selanjutnya juga terdapat pin in pada relay yang akan dihubungkan dengan pin 5 pada Arduino Uno. Selanjutnya pada rangkaian ini juga digunakan power module MB102. Hubungkan pin 5 volt pada power module MB102 dengan pin common pada relay 5 volt. Terakhir, terdapat papan modul dari humidifier. Hubungkan pin positif kapasitor pada papan humidifier dengan pin normally closed pada relay 5 volt. Kemudian, pin ground pada power module MB102 dengan pin negatif kapasitor pada papan humidifier. Lalu, pin button 12 pada
papan humidifier juga disambungkan dengan solder. Selanjutnya, power module dihubungkan dengan dengan input DC. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai program yang saya buat untuk Arduino. Pertama-tama di sini saya menggunakan dua library, yaitu Liquid Crystal I2C karena LCD yang saya pakai sudah disambungkan dengan I2C. Kemudian saya juga menggunakan library DHT.H karena saya menggunakan sensor DHT11. Kemudian saya mendefine DHT11 yang saya hubungkan dengan pin 3 pada Arduino. Jadi saya menuliskan define DHT11 pin 3. Selanjutnya saya mendefine tipe DHT, yaitu DHT type DHT11. Kemudian saya juga mendefine pin yang saya hubungkan dengan relay sebagai humidifier pada pin 5. Lalu saya membuat variabel DHT dengan spesifikasi DHT11 pin, DHT type. Kemudian saya membuat variabel LCD di mana 0x27 itu merupakan alamat dari LCD saya dan 16x2 merupakan ukuran LCD saya. Selanjutnya pada setup saya menggunakan serial begin 9600. Lalu saya mengset pin humidifier sebagai output. Lalu saya menginisiasikan DHT dengan DHT begin. Lalu menginisiasi LCD dengan LCD init. Lalu saya juga menyalakan backlight dari LCD dengan LCD backlight. Lalu saya menambahkan delay 3000. Selanjutnya kita akan ke fungsi loop. Di sini 4 baris pertama saya gunakan untuk membaca data dari sensor DHT11. Sini saya menggunakan banyak delay karena sebelumnya saya menemui beberapa error akibat sensor DHT11 yang membacanya agak lama, jadi saya gunakan delay. Jadi hasil dari pembacaan itu saya simpan ke dua variabel, yaitu variabel humid dan temp, di mana humid ini dari DHT read humidity dan temperatur dari DHT read temperatur. Kemudian 6 baris selanjutnya digunakan untuk mendisplay hasil dari yang dibaca pada sensor DHT11 ke LCD. Jadi di sini LCD set cursor itu untuk menentukan bahwa print selanjutnya untuk baris pertama. Jadi LCD print temp, lalu LCD print variabel temperatur. Kemudian LCD set cursor 0,1 artinya menunjukkan bahwa LCD print selanjutnya akan di print pada baris kedua. Jadi LCD print humid, lalu LCD print variabel humid. Selanjutnya serial print ini saya gunakan untuk membaca data pada serial monitor yang kemudian akan saya masukkan ke Excel. Jadi di sini terdapat ketentuan tertentu karena saya menggunakan data streamer sehingga bisa langsung dibaca oleh Excel. Yang terakhir di sini terdapat statement if humid kurang dari 80 maka digital write humidifier low, else digital write humidifier high. Jadi statement inilah yang akan mengatur ketika humid itu kelembapan kurang dari 80%, maka humidifier akan menyala. Sementara jika sudah di atas 80%, maka humidifier akan mati. Jadi sebenarnya pada automatic air humidifier ini kelembapan yang diinginkan itu bisa diganti-ganti. Bisa diganti pada programnya saja. Jadi di depan saya sudah terdapat rangkaian dari automatic air humidifier yang telah saya buat. Pertama-tama, di sini terdapat komponen DHT11. Kemudian terdapat LCD. Jadi sensor DHT11 ini akan membaca kelembapan serta temperatur udara
Kemudian hasilnya akan didisplay pada LCD ini. Kemudian terdapat relay yang dihubungkan ke humidifier serta power module. Jadi relay ini akan otomatis meng-switch ketika kelembapan udara berada di bawah 80%, sehingga humidifier akan menyala. Namun, power dari Arduino saja tidak akan cukup untuk menyalakan air humidifier ini, maka digunakan power module untuk menjatuhdayakan air humidifier. Di sini digunakan microcontroller Arduino Uno. Nah, mari kita coba simulasinya. Jadi ini rangkaian automatic air humidifier ketika sudah dinyalakan. Di sini Arduino dijatuhkan dan power module juga disambungkan ke supply 5 volt. Di sini bisa dilihat bahwa humidity di ruangan kurang dari 80% sehingga air humidifier akan menyala. Perlu diingat juga bahwa ini power module juga dilengkapi oleh button yang harus dipencet. Ini merupakan simulasi dari rangkaian automatic air humidifier. Selanjutnya di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana saya bisa menganalisa data yang telah saya dapatkan. Jadi di sini saya menggunakan Microsoft Data Streamer. Jadi Microsoft Data Streamer ini merupakan add-on dari Microsoft itu sendiri untuk Microsoft Excel untuk mendapatkan data dari device yang kita hubungkan ke laptop. Nah, sekarang apabila sudah di-download, maka saat kita membuka Excel, maka akan muncul tab baru yaitu tab Data Streamer. Ya, dimana nanti bisa kita connect device atau bisa juga import data file. Nah, kita bisa meng-connect device. Nah, di sini apabila sudah tercolok Arduino pada komputer, maka kita dapat langsung menghubungkan dengan Arduino Uno. Selanjutnya, apabila sudah menginput data, maka akan muncul tabel seperti ini. Ya, jadi ini data in from source dari sumber yang kita colokkan, kita hubungkan. Nah, di sini saya mendapatkan begitu banyak data dari sistem yang saya hubungkan, sistem yang telah saya buat. Jadi ini channel 2 merupakan temperatur, channel 2 ini merupakan kelembapan udara, maaf. Lalu channel 1 ini merupakan temperatur udara. Jadi cara dari menghubungkan cara agar data yang kita inginkan itu keluar pada data streamer, kita hanya perlu meng-serial printkan data yang kita perlukan, kemudian memisahkan kedua data tersebut dengan koma, kemudian mengakhiri serial print tersebut dengan serial print kosong atau enter saja. Nah, maka data streamer ini akan langsung membaca secara otomatis. Nah, di sini juga terdapat waktu
Ya, bisa dilihat nih 7.41 AM. Ya, 7.43 AM, dan di sini juga bisa kita setting. Ya, misalnya kita ingin berapa data yang ditampilkan. Saya di sini menggunakan 250 baris data. Kemudian kita juga bisa mengatur data interval. Saya menggunakan defaultnya, dan channelnya juga bisa diatur. Lalu kita juga bisa mengatur orientasi datanya dari yang terbaru ataupun yang terlama. Ya, jadi di sini ada data in. Bahkan kita juga bisa memberikan input data pada sistem, namun pada sistem ini kita tidak membutuhkan hal tersebut. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai hasil yang didapat dari percobaannya. Yang pertama, di sini saya mendapat 2 grafik, yaitu kelembapan terhadap waktu dengan suhu terhadap waktu. Jadi setelah menganalisis, saya mendapatkan bahwa kelembapan udara naik menjadi 81% setelah humidifier menyala. Jadi dari data yang didapatkan, setiap kali humidifier menyala, maka kelembapan udara setelah itu akan naik jadi 81%. Lalu kelembapan udara akan turun menjadi 79% setelah humidifier mati dalam kurun waktu kurang dari 108 detik. Jadi setelah humidifier mati kan itu 81%. Lalu dalam kurun waktu kurang dari 180 detik, maka kelembapan udara akan turun menjadi 79%. Lalu humidifier membutuhkan waktu rata-rata 54 hingga 63 detik untuk meningkatkan kelembapan ruangan hingga mencapai 80%. Lalu suhu udara akan mengalami penurunan sekitar 0,4 derajat Celcius dalam kurun waktu 1018 detik. Jadi dalam data yang didapat dari 100 pengambilan data itu terdapat penurunan suhu sekitar 0,4 derajat Celcius. Jadi sekian video mengenai proyek yang telah saya buat, yaitu Automatic Air Humidifier. Terima kasih telah menonton, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.